Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan website statis HTML murni. Pertama, di sini ada namanya Navbar. Di sini namanya Cemara Ekonomi Indonesia. Adalah judul di H1 atau judul H1 model yang paling besar. Di sini ada 3, ada home, statistik, dan kontak. Itu masih di atas Navbar, dia menggunakan href. Selanjutnya ada dashboard ekonomi Indonesia. Di bawahnya kita menggunakan H2, itu ukuran di bawah H1. Selanjutnya dari H2 ini kita melanjutkan ke statistik dari tahun ke tahun. Kita menggunakan H3, ukuran di bawah H2. Selanjutnya kita menuju kemakmuran Indonesia melalui daya inovasi dan pengembangan ekonomi nasional. Di sini kita menggunakan paragraf. Selanjutnya menggunakan H2 tentang cemara ekonomi. Di sini ada tentang pengertiannya dari cemara ekonomi. Selanjutnya visi misi menggunakan H2 karena termasuk subjudul. Selanjutnya ada visinya menggunakan paragraf agar ukuran hurufnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Di sini kita menggunakan ULLI agar berbentuk list. Selanjutnya ada perjalanan menuju kemakmuran Indonesia. Di sini kita menggunakan H2 untuk subjudul. Terus ada paragraf agar tulisannya tidak terlalu besar dari subjudulnya. Di sini kontak kami menggunakan H2 agar ukurannya pas seperti sebelumnya. Lalu di sini ada alamat dan email yang menggunakan paragraf atau di bagian bawah kita menggunakan footer. Dari bagian footer ini kan baru bagian home, selanjutnya kita lanjut ke bagian statistik. Kita lanjut ke bagian statistik yang sebelah sini. Di bagian statistik di sini ada namanya PDB GDP Rp 20.892 triliun atau 951,7% dari tahun lalu. Itu diambil dari div yang di sini. Yang div PDB GDP, div Rp 20.892 triliun dan div R5.17 dari tahun lalu, seperti itu. Selanjutnya sini ada inflasi. Inflasi ini kodenya seperti ini. Kenapa dia bisa berjarak ada garis seperti ini? Itu karena adanya HR. HR itu memberi space atau memberi jarak suatu garis seperti itu. Selanjutnya di sini ada inflasi. Di inflasi ini ada namanya kita taruh div di inflasi. Nah, seperti itu. Di sini ada 2,61%, selanjutnya ada 0,45% dari tahun lalu di sini. Selanjutnya kita kasih HR untuk ngasih space jarak. Selanjutnya di sini ada pengangguran. Pengangguran kita ketik di sini div pengangguran, div 5,32%, lalu di sini div 0,15% dari tahun lalu. Lalu kita kasih HR untuk space selanjutnya, yaitu nilai tukar atau USD atau IDR. Di sini ada 15,450 dan ada 2,3% dari tahun lalu seperti ini. Lalu di sini kita kasih gambar dari di sini ada div pertumbuhan PDB Indonesia. Lalu di sini ada gambar dari pertumbuhan PDB Indonesia. Kita menggunakan IMG SRC atau image source, yaitu pdb.png, karena kita menamakan file dari foto ini itu PDB. Kita kasih width-nya 500px dan panjangnya 200px. Lalu selanjutnya di sini ada gambar tingkat inflasi. Di tingkat inflasi ini kita menggunakan nama IMJ SRC inflasi.png. Lalu kita samakan dengan ukurannya seperti yang tadi di PDB. Oke, selanjutnya kita beralih ke komparasi indikator ekonomi. Di sini terlihat gambar grafik antara pertumbuhan PDB, tingkat inflasi serta pengangguran ya. Di sini menggunakan gambar saja. Dan gambar yang sudah kita sediakan sebelumnya yaitu ada di komparasi.png ini. Selanjutnya di bawah komparasi ini ada berita terkini, yaitu berita ekonomi terkini yang kita buat sendiri, yang datanya itu sudah kita ambil dari website yang tertera di Google. Seperti ada Indonesia catat pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN. Lalu ada Bank Indonesia pertahankan suku bunga acuan. Lalu ada ekspor Indonesia naik 8,5% year on year. Dan seterusnya. Lalu kita beralih ke kontak. Jadi di bagian kontak ini tujuannya itu untuk mengumpulkan data dari user. Karena ini tidak ada back-end-nya,
maka fungsi dari formulir ini terbatas banget. Nah, di sini ada form action yaitu cemara@example.com. Jadi ketika user mengirimkan data, nah dia ini akan masuknya ke dalam cemara@example.com. Nah, di sini ada labelnya. Ada nama supaya pengguna bisa masukkan nama dengan tipenya yaitu teks. Kemudian ada email dengan tipenya yaitu email, supaya user bisa memasukkan email sebagai identitas mereka. Kemudian ada pesan. Pesan ini mungkin bisa kritik atau saran untuk perkembangan website kita selanjutnya. Lalu yang terakhir ada submit atau input, buat mengirimkan data atau identitas merek. Jadi tinggal dikirim bagian input ini. Kenapa kita di sini? Contoh kita di sini membuat nama misalnya Mahfud, lalu di sini emailnya mahfud@gmail.com. Lalu di sini kita pesan buatannya sangat bagus. Lalu kita kirim. Kenapa di sini tidak bisa? Karena di sini kita harus menggunakan yaitu bernama JavaScript. Terus karena kita juga tidak membuat database-nya karena tidak terkirim ke database, dan maka itu untuk menentukan hasilnya kita akan membuatnya bertemu di season kemudian. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.